Halo, perkenalkan nama saya Alvita Idianova, NIM C24190060. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial Labcom ketiga, yaitu tentang makanan ikan, Praktikum Biologi Perikanan 2021. Jadi, di sini udah terdapat data yang akan dianalisis untuk makanan ikan, yaitu ada nomor ikan, panjang total, bobot, jenis kelamin, TKG, panjang usus, organisme, kesesuaian nama organisme, nomor unik, jumlah organisme pada ulangan, serta rata-rata volumenya. Nah, karena udah terdapat data di sini, kita langsung aja menyesuaikan nama organisme yang ada di sini, karena organisme yang ada di sini masih terdapat tipe atau salah penulisan, jadi kita harus menyesuaikan dengan data organisme yang di sini. Nah, ini kita akan mencari kesesuaian nama organismenya dengan menggunakan rumus sama dengan if match J3 dari nama organisme yang ada data di sini, lalu kita blok semua data nama organisme yang benar, lalu kita lookup array-nya kita memakai 0, lalu kita match type-nya kita tulis sesuai untuk jika sesuai, dan jika tidak sesuai kita akan menggunakan bintang-bintang, lalu tinggal di enter dan hasilnya sesuai. Nah, nanti untuk yang selanjutnya kita langsung aja di drag ke bawah. Nah, ini udah sesuai semua sampai data ke bawah. Nah, kita lalu lanjut lagi ke perhitungan selanjutnya, yaitu rata-rata. Nah, rata-rata ini diperoleh dari rata-rata jumlah organisme pada ulangan ke-1, 2, dan 3. Yaitu rumusnya sama dengan average dari MNO3 ini, yaitu jumlah organisme pada ulangan 1, 2, dan 3. Lalu kita enter aja, dan kita drag ke bawah. Nah, ini udah ketemu rata-rata dari datanya sampai data paling terakhir. Nah, setelah rata-rata, kita mencari volume jenis dari data tersebut. Volume jenis ini rumusnya adalah kita memakai rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, dan kita ambil data nama organisme yang tadi, yang karena udah sesuai, terus kita lalu blok data awal organisme yang ini sama volumenya, diblok semua sampai akhir. Lalu kita ke index number-nya kita memakai 2 karena di sini ada 2 kolom, yaitu organisme sama volume. Dan kita range lookup-nya memakai 0. Kalau dari tulis rumusnya kita enter. Jadi hasil volume jenis yang data pertama itu adalah 0,00000098. Nah, kita langsung aja drag ke bawah, tapi jangan lupa untuk data yang A sama B tadi, yang organisme sama volume, itu kita string, biar kita nanti kalau di drag, itu tidak merubah rumus. Ini kita drag aja ke bawah. Nah, ini hasilnya volume jenis, jantan, dan juga betina. Selanjutnya kita menghitung volume rata-rata dari volume jenisnya, yaitu memakai tinggal kita kalikan aja dengan rata-rata di sini dengan volume jenisnya yang udah dihitung sebelumnya. Jadi rumusnya adalah sama dengan kita ini rata-rata dikali sama volume jenis. Kalau tinggal enter. Nah, ketemu hasilnya adalah 0,00000016. Lalu kita langsung aja drag ke bawah biar cepat. Nah, ini udah jadi hasilnya. Udah ada kesesuaian nama organismenya, rata-rata, volume jenis, serta volume rata-rata dari semua datanya sampai bawah, yaitu jantan dan betina. Selanjutnya, kita lanjut lagi membuat tabel untuk menghitung indeks preponderance-nya. Nah, di sini kita itu mengcopy nama organismenya dari yang kolom organisme ini. Tapi kita mengcopy-nya tidak double, jadi disesuaikan dulu. Jika ada yang double, kita hapus salah satu atau yang lainnya, sehingga menyisakan satu organisme yang saja.
Jadi tidak ada double ya di sini. Ini adalah organisme yang udah disortir dari sini dan nggak ada yang double nama organismenya. Lalu nomor ikan ini kita juga copy untuk dijadikan tabel. Kopinya itu juga sama kayak organisme tadi, sehingga tidak ada yang double. Jadi bisa disortir dulu untuk nomor ikan dan juga organismenya. Nah, organisme yang udah disortir, kita taruh sini. Diketahui organismenya itu ada 7, yaitu Biduopia, ada Cytoceros, Posnidodiscus, Crustacea, Nistia, Rhizolocenia, dan Thalassionema. Nah, untuk nomor ikannya, ketika nomor ikannya sudah disortir dan nggak ada yang double, kita itu langsung copy ke bagian tabel sini, yaitu ditranspose, biar bisa dijadikan tabel. Ini di sini ada J-nya ada sampai J59. Ini adalah nomor ikan yang udah disortir, yaitu ada J1, J4, J6, J9, J13, J18, J19, J23, J26, 27, 28, J30, 31, dan sampai J59. Nah, karena udah dibuat tabelnya, kita langsung aja menghitung dari si nomor ikan dan organisme ini. Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan menggunakan rumus if error. Jadi, kita akan menulis di sini rumusnya adalah sama dengan if error dalam kurung VLOOKUP, kita memakai rumus VLOOKUP lagi, lalu kita masukkan value-nya. Value-nya itu adalah nama organismenya yang ada di tabel ini yang pertama. Jadi kita memakai U3, itu yang tadi. Dan jangan lupa untuk di string di awal, karena biar tidak mengubah rumus nanti ketika di drag. Nah, selanjutnya itu ada kita memakai simbol N dan simbol N. Nah, lalu memasukkan data yang V2 atau ini, si nomor ikan yang pertama. Nah, ketika sudah dimasukkan, kita lanjut lagi ketik titik 2, titik koma, lalu langsung aja kita juga masukin data nih, nomor unik sampai rata-rata dari data. Semua kita drag. Yang jantan dulu, karena ini perhitungannya adalah tabel untuk yang jantan. Jadi kita blok semuanya dari yang nomor unik sampai rata-rata, sampai bawah sini. Nah, ketika sudah di itu, kita ketik lagi titik koma. Nah, ini titik koma, terus kita index number-nya kita kasih 5, karena di sini yang tadi kita blok adalah ada 5 data, itu nomor unik, jumlah organisme pada ulangan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Jadi index number-nya kita memakai 5. Lalu range lookup-nya kita memakai false, dan tulis tutup kurung, terus titik koma, tanda petik 2 kali, lalu tutup kurung lagi, karena biar datanya keluar. Nah, ini untuk J1 emang nggak ada hasilnya atau 0, jadi kita langsung aja di drag semuanya sampai J59 dan sampai organisme Thalassionema. Nah, ini adalah hasil yang udah di drag tadi. Diketahui bahwa nggak semuanya data ini terpenuhi, ada yang kosong atau 0. Jadi itu emang nggak apa-apa, karena emang hasilnya 0. Nah, lalu kita menambahkan di sini ada sigma V, VI, OI, VI kali OI, IP atau Index Preponderance dalam satuan persen, terus ada PIJ dan PIJ kuadrat. Nah, jadi untuk sigma V kita menggunakan rumus sum if. Jadi sama dengan sum if, buka kurung, itu range-nya. Range-nya kita ambil dari data
yang tadi kita udah hitung, dari pertama kita menghitung jenis organisme yang pertama dulu, yaitu Bidulia. Jadi kita memakai range-nya yang ini, dari yang nomor ikan J1 sampai nomor ikan J59. Jadi ini langsung kita kita blok, dan hasilnya kita ketemu adalah kalau misalkan udah, lalu kita memasukkan nama organismenya, yaitu karena yang pertama dihitung ada Bidulia, maka kita klik kolom Bidulia, dan selanjutnya kita juga mengklik sum range-nya adalah dari volume rata-rata semua data yang jantan dulu. Nah, ini jantannya di blok, lalu kalau udah kita tutup kurung dan di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang bawahnya kita drag aja ke bawah, ini sampai bawah sini, dan hasilnya adalah ini. Jadi diketahui dari 7 organisme, sigma V-nya adalah sebesar ini. Lalu kita menghitung lagi VI-nya. VI itu rumusnya adalah sigma V dari organisme tersebut dibagi dengan total dari sigma V. Oh ya, jadi kita harus menghitung dulu total dari sigma V-nya. Jadi total dari sigma V yang awal itu adalah 0,00145. Nah, ini didapatkan dari perhitungan sum ya. Jadi sama dengan sum dari semua data sigma V-nya. Dan ketemu hasilnya 0,0000145. Nah, lanjut lagi ke V tadi. Jadi kan V tadi itu rumusnya adalah sigma V dari organisme tersebut dibagi dengan total dari sigma V-nya. Dan jangan lupa untuk dikalikan 100. Kalau udah, ditekan enter, dan hasilnya adalah 4,8455. Nah, kita juga langsung aja drag ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya yang udah di-drag, dihitung. Ini jangan lupa kita juga totalkan, yaitu di sum. Jadi sama aja kayak tadi, sama dengan sum dari data VI-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu data OI. Data OI ini kini kita peroleh dari perhitungan jumlah frekuensi dari si organisme dan pada nomor ikan tertentu. Jadi rumusnya itu kita memakai rumus count. Yang jadi sama dengan konta. Konta ini adalah kolom yang terisi pada suatu organisme pada nomor ikan tertentu. Jadi kita menghitung yang terisi, makanya kita memakai rumus konta dari yang data tersebut dikurangi dengan count blank. Count blank ini adalah kolom yang kosong pada data ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan data yang terisi saja, lalu kita jangan lupa untuk membaginya dengan si nomor ikan. Membaginya itu menggunakan rumus konta lagi. Jadi dibagi dalam kurung konta dari data si nomor ikan ini yang dari J1 sampai J59. Dan kalau sudah, kita tutup kurung dan jangan lupa untuk dikali 100. Jadi hasilnya adalah di enter. Nah, ini adalah hasil dari OI dari data pertama, dari organisme pertama, yaitu Bidulia. Nah, kita langsung juga drag ke bawah aja untuk semua jenis organismenya. Nah, didapatkan hasilnya segini untuk data OI. Nah, selanjutnya kita menghitung VI kali OI. Ini gampang ya, rumusnya tinggal sama dengan AP3, yaitu VI data pertama dikali dengan OI data pertama. Kalau udah enter, dan kita langsung drag aja ke bawah untuk yang selanjutnya.
Nah, ini adalah hasil VI dan OI, VI kali OI dari data yang sudah didapatkan. Kita jangan lupa untuk menjumlahkannya juga dengan tadi sama rumusnya sama dengan sum dari data ini. Dan lanjut lagi, kita akhirnya untuk menghitung indeks preponderance dengan satuan persen. Rumusnya adalah, jadi rumusnya adalah VI OI dari satu organisme dibagi dengan total VI kali OI dan dikali 100. Jadi ini VOI dari organismenya dibagi dari total VI kali OI dari semua organisme dikali 100. Di enter dan langsung aja di drag untuk data berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk yang data total dari VOI-nya kalian string agar nanti datanya ketika di drag tidak berubah. Lalu kita juga totalkan. Nah, lanjut lagi kita akan menghitung PIJ. PIJ ini kita menghitungnya dari hasil dari VI yang tadi udah dihitung sebelumnya. Jadi rumus PIJ itu adalah VI dari organisme tersebut dibagi dengan total VI semua organisme. Jadi kita tinggal bagi aja sama dengan KP3 dibagi dengan total si VI. Jangan lupa untuk total VI ini kita harus di string agar nanti ketika di drag juga tidak akan berubah datanya. Nah, ini ada hasil yang kita dapatkan tadi ketika sudah di drag. Lalu jangan lupa kita untuk menjumlahkannya lagi dari data ini dengan menggunakan rumus sum. Seperti tadi, yaitu sama dengan sum dari ini dan didapatkan hasil yaitu 1. Nah, untuk PIJ kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan dari data PIJ yang tadi, yaitu tinggal sama dengan data PIJ, kita pangkatkan 2. Dan langsung aja kita drag ke bawah, dan dapatkan hasil sebesar ini, dan jangan lupa untuk di-sum lagi. Nah, ini hasil total dari PIJ-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat grafik atau pie chart-nya dari indeks preponderance-nya. Jadi di sini kita membuat tabel baru, yaitu isinya ada jenis organisme sama IP saja. Organismenya kita bisa langsung copy dari sini ke sini, dan IP-nya juga kita copy dari yang kita sudah hitung lagi, yaitu ini. Kita copy ke sini. Nah, IP-nya kita buat jadi 2 angka di belakang koma aja. Jadi dapatkan hasil segini. Kalau dilihat angkanya beda ya sama ini, cuman kalau emang dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, jadinya adalah seperti ini. Lalu kita akan membuat pie chart, yaitu dengan cara insert. Kita membuat pie chart yang biasa aja. Ya, biasa ini. Nah, lalu kita select data. Kita add datanya, yaitu menggunakan data dari IP. Nah, untuk series name-nya, kita nggak usah diapa-apain. Dan series value-nya, kita itu menggunakan yang data IP tadi. Nah, biar kelihatan. Data IP tadi, ini kan tadi series value-nya kita dari IP. Oke, dan ini untuk yang horizontal, kita memakai data yang organismenya. Oke, jadi oke. Nah, ini adalah pie chart yang sudah dibuat, jadi tinggal kita rapihin lagi, biar lebih jelas dan memenuhi standar kriteria IPB, grafik IPB. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini udah ada ya sama, jadi ada yang 34%, 2%, bahkan ada yang 0%, 16%. Nah, ini juga ada keterangan dari si grafiknya.
Nah, ketika kita membuat grafik, maka kita juga harus membuat interpretasi dari grafik tersebut. Nah, interpretasi dari grafiknya adalah berdasarkan hasil analisis IP, maka tidak ada makanan utama pada ikan tersebut karena tidak ada data IP yang melebihi 40%, di mana ketika IP lebih dari 40%, maka itu adalah makanan utamanya. Sedangkan di sini tidak ada yang 40%, jadi tidak ada makanan utamanya. Makanan yang ada adalah makanan pelengkap, yaitu Coscinodiscus, Nisdia, Risolosonia, dan Thalassinoma. Nah, sedangkan makanan tambahannya, yaitu yang kurang dari 4%, itu ada Bidulphia, Chaetoceros, dan Crustacea. Nah, kita tadi sudah menghitung data jantannya, lalu kita akan lanjut ke data betinanya. Di sini kan ada yang jantan yang warna hijau, sama data betina yang warna biru. Perhitungan untuk data betina itu sama aja kayak data jantan. Jadi caranya sama, yaitu kita sortir dulu organismenya sama nomor ikannya. Lalu kita juga menghitung dari sigma V, VI, OI, VI kali OI, IP, PIJ, ini PIJ ya, PIB karena tadi jantan sekarang betina, dan ini PIB kuadrat. Nah, karena perhitungannya sama seperti tadi, jadi langsung ke hasilnya aja, jadi didapatkan hasil seperti ini. Di sini juga terlihat banyak yang kosong ya, atau benar-benar nol dari organisme dan pada nomor ikan tertentu. Dan ini sigma V-nya didapatkan segini dengan total 0,000486. VI-nya segini, OI, VI kali OI, IP, PIB-nya, dan juga PIB kuadrat. Nah, di sini PIB dengan PIJ sama-sama totalnya adalah 1. Nah, kita langsung pindahin aja ke yang tadi, jenis organisme sama IP-nya. Nah, ini karena IP-nya ada yang 0, kita buat tabel baru lagi, biar untuk memisahkan 0 sama yang 0 sendiri gitu. Jadi sini ada yang 4, 10%, 6%, 4%, 6%, 3%, dan ini yang lainnya adalah hasil sum dari yang 0 ini, 0,75 sama 0,55. Jadi ada ini. Nah, lanjut lagi kita membuat pie chart-nya seperti cara yang tadi, yaitu dengan insert, terus yang pie ini. Nah, nanti kita select data dan didapatkan pie chart-nya seperti ini. Dan ini juga sudah dirapikan dan ada keterangan juga dari setiap organisme dan IP-nya. Setiap IP-nya itu ada 9%, 4%, 1%, 4% lagi, 10%, 7%, dan 5%. Interpretasinya adalah karena di sini ada data IP yang melebihi 40%, maka berdasarkan hasil analisis IP, makanan utamanya adalah tinopsis. Sedangkan makanan pelengkap adalah makanan pelengkap, yaitu rentangnya antara 4 sampai 40%. Jadi di sini ada Coscinodiscus, terus ada diatom juga, terus ada Rizolosenia, lalu ada Thalassionema, lalu ada lagi, udah. Jadi makanan pelengkapnya itu ada 4 ya, cuman Coscinodiscus, diatom, Rizolosenia, dan Thalassionema. Nah, sedangkan makanan tambahan yaitu yang kurang dari 4%, yaitu ada Vorticella dan lainnya.
organisme lainnya yang kadarnya cuma 1%. Jadi itu interpretasinya. Nah, setelah kita menghitung indeks preponderance-nya, langsung aja kita menghitung luas relung. Luas relungnya itu ada BA dan BI, yaitu dengan rumus. Ini, kalau untuk BI, 1 dibagi dengan dari data lalu tinggal di enter aja dan didapatkan hasil segini untuk BI-nya. BI, BA. Nah, untuk kalau BA dan rumusnya BI dikurang 1 dibagi dengan N-1 dan hasilnya adalah segini. Nah, interpretasinya dari luas relung ini adalah berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa ikan selektif dalam mencari makan karena BA-nya ini adalah mendekati 0. Nah, selesai kita menghitung IP dan luas relung, lalu kita akan menghitung tumpang tindih. Nah, di sini kita tadi udah mengcopy jenis organismenya dari sini, karena yang jantan sama yang betina organismenya sama ya, jadi langsung aja di-copy, dan juga copy dari data PIJ, PIJ kuadrat, PIB, PIB kuadrat, PIJ dan nanti kita akan menghitung PIJ dan kali PIB dan CH-nya. Nah, ini kita langsung aja mengcopy dari data PIJ, PIJ kuadrat, PIB, PIB kuadratnya, dan ini ya hasilnya. Nah, untuk menghitung PIJ kali PIB itu gampang, karena tinggal dikalikan aja, yaitu sama dengan PIJ dikali PIB, yaitu jadi hasilnya sama dengan segini. Jangan lupa untuk kita totalkan lagi, yaitu dengan mengklik dengan rumus sum, dan ini hasilnya 0,2046. Nah, langsung aja kita untuk menghitung CH-nya agar kita bisa mengisi tabel tumpang tindihnya, yaitu rumus CH yaitu kita akan menghitungnya itu kita sama dengan 2 dikali dengan hasil PIJ kali PIB-nya setiap organisme yang totalnya, ya kita memakai hasil totalnya, lalu dibagi dengan total dari PIJ kuadrat dan juga PIB kuadrat. Jadi didapatkan hasil 0,699713. Nah, karena ini sudah didapatkan, kita langsung aja copy paste ke tabel tumpang tindihnya, yaitu tadi sigma PIJ kuadrat, sigma PIB kuadrat, dan juga CH-nya. Jadi dapatkan hasil segini. Oke, ini untuk tabel tumpang tindih udah selesai. Lanjut lagi kita akan menghitung hubungan volume dengan panjang tubuh ikan. Nah, ini kita terlebih dahulu mengcopy datanya, data nomor ikan, panjang total, panjang usus, serta volume rata-ratanya. Nah, lalu kita buat tabel baru lagi yang isinya nomor ikan, panjang total, dan volume rata-ratanya. Nah, nomor ikan yang ada di sini itu adalah nomor ikan yang sudah disortir dari data nomor ikan awal, karena nomor ikan awal ini masih ada banyak yang double. Jadi kita sortir biar nggak ada yang double dan didapatkan hasil nomor ikan seperti ini. Nah, untuk panjang total juga sama, kita sortir dulu dari yang sini, dan dapatkan panjang total dari setiap nomor ikan adalah segini. Nah, untuk menghitung volume rata-ratanya, kita menggunakan rumus sum if lagi, yaitu sum if dari range nomor ikan yang awal. Jangan lupa untuk di string range nomor ikannya. Lalu kita titik koma,
lalu kita memakai nomor ikan yang sudah disortir tadi, yang 1 dan juga titik koma lagi, kita memakai sum range-nya, yaitu volume rata-rata yang awal data ini. Kita memakai semua, di blok semua, dan jangan lupa untuk di string lagi, karena biar di drag hasilnya itu tidak berubah. Nah, ini kita langsung drag aja. Oke, didapatkan hasil volume rata-rata 0, banyak. Nah, lanjut aja kita ke tabel ini, yaitu ada kita mencari A, B, R kuadrat dari jantan, betina, dan total. Ini kan ada jantan sampai sini, dan betinanya dari B2 sampai 58. Jadi, rumus untuk A itu merupakan intercept, jadi kita memakai rumus sama dengan intercept. Jadi sama dengan intercept, kita memakai Y-nya itu adalah volume rata-rata, jadi kita blok rata-rata dari jantan, volume rata-ratanya, titik koma, X, untuk X-nya itu adalah panjang total. Jadi kita blok semua data panjang total jantan, lalu kita enter aja. Enter, didapatkan hasil segini, lalu kita drag aja ke bawah, dan dapat hasilnya segini. Intercept dari jantan segini, betina, dan intercept total. Nah, untuk B itu merupakan slope atau kemiringan yang dihitung dengan menggunakan rumus slope. Jadi, sama dengan slope dari data X dan Y-nya. Jadi sama ya, X-nya itu, Y-nya itu dari volume rata-rata, dan X-nya itu dari panjang total. Nah, tinggal enter aja. Nah, lalu tinggal di-drag lagi ke bawah dan dapatkan hasil slope dari masing-masing data adalah sebagai berikut. Nah, untuk R kuadratnya, kita memakai rumus sama dengan RSQ. Dan masih sama, ini adalah data Y, volume rata-rata, dan data X-nya adalah panjang total. Tinggal enter, dan di-drag ke bawah. Nah, ini untuk data R-nya. Karena kita sudah mendapatkan masing-masing komponen ini, kita langsung aja ke persamaan umum yang hubungan volume dengan panjang tubuh. Jadi persamaan umum itu kan adalah Vm sama dengan A plus B kali PT. Jadi kita akan membuat persamaannya dari jantan, betina, dan total. Persamaannya itu kita menggunakan rumus sama dengan tanda kutip, sama dengan lagi tanda kutip lagi, kita memakai simbol N, lalu kita memakai rumus round, itu antara ini A dan B ini. Lalu kita nanti ada dengan PT dan di enter aja. Nah, ini kalau sudah di enter, langsung kita drag aja ke bawah dan dapatkan hasil gini. Nah, ini kenapa hasilnya 0 ya? Karena ini kan datanya emang 0 semua, dan tadi emang dimintanya 4 angka di belakang koma, jadi kan 0,0000 itu kan sama dengan 0, jadi ini diketulisnya 0. Untuk R2, kita langsung aja copy dari sini ke sini. Nah, oke, jadi ini udah ada ya tabelnya, lalu kita langsung interpretasi aja. Jadi interpretasinya adalah berdasarkan hasil analisis hubungan panjang tubuh dengan volume makanan, dapat diketahui bahwa setiap penambahan panjang tubuh ikan satu satuan maka mempengaruhi volume makan sebesar ini 0,00074. Lanjut lagi kita ke data terakhir, perhitungan terakhir, itu adalah PUR atau panjang usus relatif. Nah, kita sebelumnya copy dulu ya data dari nomor ikan, panjang total, serta panjang ususnya. Semuanya dari jantan dan juga betina. Nah, untuk menghitung PUR, kita menggunakan rumus panjang usus dibagi dengan panjang total tubuh. Jadi panjang usus dan dibagi total, di enter aja, lalu kita drag. Nah, itu adalah hasilnya. Untuk PUR rata-rata, kita menggunakan average ya, average dari PUR tadi yang kita sudah hitung. Jadi average dari data PUR, enter. Didapatkan hasil rata-rata bahwa PUR rata-rata adalah 0,2579. Maka 0,2579 ini adalah kurang dari 1, sehingga interpretasinya adalah hasil analisis PUR atau panjang usus rata-rata ini dapat disimpulkan bahwa ikan tersebut tergolong ke dalam ikan karnivora, karena dalam literatur ikan karnivora itu ikan memiliki panjang usus relatif kurang dari 1. Jadi
Ternyata ikan yang dianalisis pada data ini adalah ikan karnivora. Oke, perhitungannya sudah selesai. Jadi sekian dari saya tentang tutorial Labcom tentang analisis makanan ikan pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.